Penjaga gawang Inter Milan, Yann Sommer dinobatkan sebagai kiper terbaik ke-6 dunia pada tahun 2023. CS Football Observatory mengapresiasi pemain internasional Swiss tersebut atas penampilannya sepanjang tahun kalender. Sommer tentu saja menikmati 12 bulan yang mengesankan sejak bergabung dengan Bayern Munchen pada bursa transfer Januari, dan kemudian pindah ke Inter pada musim panas. Sang kiper telah mencatatkan 12 clean sheet yang luar biasa dari 17 pertandingan yang ia mainkan untuk Inter di Serie A. CS menobatkan Ederson dari Manchester City sebagai penjaga gawang terbaik dunia pada tahun 2023. Kemudian ada Ter Stegen dari Barcelona dan Emily Martinez dari Aston Villa. Sedangkan Yann Sommer ada di urutan ke-6 untuk kiper terbaik dunia tahun 2023. Bek Inter Milan, Benjamin Pavard memiliki peluang bagus untuk kembali ke starting 11 menghadapi Genoa pada Sabtu dini hari. Menurut Gazeta.it, pemain internasional Prancis tersebut telah kembali fit sepenuhnya untuk Inter saat ini. Pavard sejatinya sudah kembali ke skuad dalam beberapa pertandingan terakhir Inter, namun dirinya tidak langsung masuk ke starting 11. Hal ini sebagian disebabkan oleh kebugaran sang pemain, dan juga performa Bisek yang menyulitkan pelatih Simone Inzaghi untuk mengeluarkan pemain Jerman tersebut dari timnya. Bisek telah menunjukkan serangkaian penampilan yang sangat bagus, sehingga akan ada persaingan nyata untuk mendapatkan posisi starter di sisi kanan 3 bek Inter. Namun laporan mencatat, Pavard akan merebut kembali posisinya pada hari Sabtu ketika bertandang ke Genoa. Pemain Prancis itu akan menjadi starter di sisi kanan formasi 3 bek bersama Francesco Acerbi dan Alessandro Bastoni. Inter Milan sedang mengevaluasi transfer untuk lini tengah mereka, sambil menunggu kedatangan Piotr Zielinski dari Napoli. Menurut Calcio Mercato, Beppe Marotta dan Piero Ausilio harus memilih pemain mana yang akan dijual untuk memberi tempat kepada Zielinski. Perlu diketahui, ada 3 profil yang siap dikorbankan yakni Davy Klaassen, Stefano Sensi dan Lucien Agoume. Klaassen sejauh ini baru bermain sebanyak 216 menit secara total untuk Inter, tetapi perlu diingat bahwa dirinya hanya dikontrak untuk 1 musim. Ide klub bukanlah untuk memperpanjang masa bakti pemain asal Belanda tersebut seperti halnya Stefano Sensi, yang kontraknya juga akan berakhir pada bulan Juni mendatang. Lebih parahnya lagi, Sensi baru tampil 4 kali di semua level kompetisi bersama Inter dengan total 65 menit, dan selalu dimainkan dari bangku cadangan yang tak pernah bermain lebih dari 10 menit. Terakhir, Lucien Agoume hanya memainkan 1 kali pertandingan yakni pada laga menghadapi Salernitana dengan total 4 menit bermain. Namun kontrak Agoume baru akan berakhir pada tahun 2025, dan Inter ingin memonetisasi transfernya semaksimal mungkin. Perlu diingat bagi ketiga gelandang, bahkan pemain selevel Davide Frattesi tidak mendapat banyak ruang bermain. Oleh karena itu, ketiga pemain harus segera mencari solusi atas masa depan mereka, dan paling cepat ketiganya bisa pergi di Januari. Inter Milan siap memperpanjang kontrak Federico Di Marco, Henrikh Mkhitaryan dan Matteo Darmian untuk beberapa waktu ke depan. Seperti yang dikonfirmasi oleh Corriere dello Sport, Nerazzurri juga menawarkan untuk memperbarui kontrak Denzel Dumfries. Tetapi sumber tersebut mengklaim bahwa perwakilan Dumfries masih terus meminta kenaikan gaji yang tidak kurang dari 5 juta euro plus bonus. Laporan mencatat, pembicaraan saat ini telah terhenti, dan tidak ada kepercayaan khusus di dalam manajemen Inter bahwa negosiasi ini bisa dilanjutkan. Dengan demikian, musim panas mendatang Dumfries akan masuk daftar jual untuk menghindari kehilangan sang pemain secara gratis seperti kasus Milan Skriniar. Selain itu, Inter juga akan segera merekrut Tajon Buchanan yang diproyeksikan sebagai pengganti Juan Cuadrado, namun faktanya sekaligus untuk mengantisipasi kepergian Dumfries. Hal yang sama juga pernah dilakukan pada perekrutan Robin Gosens dalam menggantikan Ivan Perisic 2 tahun lalu. Bek Inter Milan, Federico Di Marco dikabarkan sedang diincar oleh pelatih MU Erik ten Hag pada jendela transfer Januari.
Menurut Gazzetta dello Sport, Ten Hag tertarik untuk memboyong Di Marco ke Old Trafford pada bulan depan, menyusul kekhawatiran cedera Luke Shaw. Daftar target transfer telah dirinci oleh Ten Hag dengan mencakup Di Marco, yang telah tampil sangat mengesankan dalam perjalanan tim ke final Liga Champions musim lalu. Oleh karena itu, MU siap menjadikan Anthony Martial sebagai pemulus langkah mereka guna mendapatkan Di Marco pada bulan Januari, daripada kehilangan sang striker dengan status bebas transfer pada musim panas mendatang. Di sisi lain, Inter dilaporkan telah lama mengincar Anthony Martial. Laporan mengklaim bahwa Inter kini memandang Martial sebagai cadangan sempurna untuk Lautaro Martinez dan Marcus Thuram. Pihak MU pun siap mengusulkan negosiasi pertukaran yang akan membantu menurunkan harga Di Marco. Di Marco sendiri saat ini dibanderol dengan harga 50 juta euro. Sementara United masih harus mempertimbangkan aturan financial fair play, yang memicu kekhawatiran bahwa mereka tidak akan dapat menyelesaikan kesepakatan untuk Di Marco. Inter Milan telah mengajukan tawaran awal mereka kepada klub Brugge untuk Tajon Buchanan. Pakar pasar transfer Italia, Gianluca Di Marzio melaporkan di situsnya bahwa Inter telah menawarkan 6 juta euro, sementara Brugge menginginkan 10 juta euro. Seperti diketahui, Inter kini bergerak dengan kecepatan penuh dalam mengejar Buchanan sebagai pengganti Juan Cuadrado. Selain itu, Inter siap menginvestasikan sejumlah besar biaya dalam posisi yang juga mempertanyakan masa depan jangka panjang Denzel Dumfries. Di Marzio mencatat, Nerazzurri sudah mengambil langkah besar dengan mengajukan penawaran resmi kepada Brugge. Inter telah mendapat persetujuan dari Presiden Steven Zhang untuk melakukan investasi dalam merekrut Buchanan. Nerazzurri telah mengajukan tawaran sebesar 6 juta euro, namun hal itu belum cukup bagi Brugge yang menginginkan sekitar 10 juta euro untuk sang pemain. Oleh karena itu, negosiasi kini sedang berlangsung antara kedua klub untuk mencari jumlah yang bisa disepakati bersama. Nerazzurri kemungkinan akan mendatangkan Buchanan dalam beberapa hari pertama bursa transfer bulan Januari. Klub asal Italia, Napoli dilaporkan akan mengadakan putaran terakhir pembicaraan perpanjangan kontrak dengan Piotr Zielinski di tengah ketertarikan Inter. Menurut FC Internews, masa depan Zielinski telah menjadi subjek spekulasi panas dalam beberapa bulan terakhir. Ketertarikan Inter terhadap Zielinski kini sudah bukan rahasia lagi, mengingat kontrak sang gelandang dengan Napoli akan habis pada Juni mendatang. Namun, laporan mencatat bahwa belum ada kesepakatan antara Zielinski dan Inter. FCIN menegaskan pembicaraan terakhir akan dilakukan antara perwakilan Zielinski dan Napoli setelah laga Partenope melawan Monza pada tanggal 29. Pertemuan tersebut akan menjadi penentu antara kedua pihak terkait perpanjangan kontrak sang gelandang bersama Napoli. Jika Zielinski menolak tawaran kontrak baru dari Napoli untuk selamanya, maka Inter akan menjadi tim yang menampung sang gelandang. Laporan mencatat, Roma juga telah menunjukkan minat untuk mengontrak Zielinski dengan status bebas transfer, namun sang pemain lebih memilih bergabung dengan Inter. Bek Inter Milan, Denzel Dumfries berpeluang besar kembali beraksi saat melawan Genoa, sementara Lautaro Martinez dan Federico Di Marco akan tersedia seminggu lagi. Menurut Gazzetta dello Sport, Dumfries mengalami cedera saat Inter mengalahkan Napoli di Stadion Maradona, dan kembalinya sang pemain sudah semakin dekat. Laporan menjelaskan bahwa bek sayap tersebut telah berlatih secara terpisah dari grup, bersama dengan Lautaro Martinez dan Federico Di Marco. Dumfries diharapkan akan bergabung kembali dalam pelatihan kelompok dalam beberapa hari ke depan. Oleh karena itu, Dumfries memiliki peluang realistis untuk dipanggil dalam perjalanan akhir pekan ini ke Liguria saat menghadapi Genoa pada Sabtu dini hari. Di sisi lain, Lautaro dan Di Marco akan membutuhkan 1 minggu lagi untuk proses pemulihan. Kedua pemain kunci tersebut mengalami cedera otot pasca kekalahan Inter di tangan Bologna di Coppa Italia pekan lalu. Kedua pemain mengincar kembalinya mereka dalam pertandingan perdana Inter pada tahun 2024, ketika menjamu Hellas Verona pada 6 Januari.
Gelandang Inter Milan, Nicolo Barella siap menandatangani kontrak baru jangka panjang bersama Nerazzurri. Menurut FC Internews, tidak lama lagi Barella akan segera menandatangani perpanjangan masa baktinya di klub, tepatnya pada awal tahun 2024. Kedua belah pihak sama-sama bertekad untuk memperpanjang kerjasama mereka, di mana sang gelandang telah sepenuhnya mengesampingkan kemungkinan untuk hengkang. Para pihak telah meluncurkan negosiasi mereka, dengan agen Alessandro Beltrami terlihat di Giuseppe Meazza menyaksikan pertandingan Inter melawan Lecce akhir pekan lalu. Laporan mencatat, kesepakatan baru akan berlangsung hingga 2028, dan manajemen juga akan menyesuaikan gaji sang pemain menjadi 6,5 juta euro bersih per musim. Namun menurut sumber tersebut, Inter akan merampungkan kontrak Barella setelah klub menyelesaikan perpanjangan kontrak untuk Mkhitaryan, Di Marco dan Kapten Lautaro Martinez. Begitu mereka mendapatkan tanda tangan ketiga pemain kunci tersebut, maka klub akan mengalihkan perhatian mereka untuk wakil kapten Nicolo Barella. Seperti diketahui, sang gelandang kini telah berkontribusi dengan mencetak 2 gol dan 3 assist dalam 24 penampilan di semua kompetisi. Striker Inter Milan, Alexis Sanchez dilaporkan tidak memiliki rencana untuk hengkang pada bulan Januari selama tidak menerima tawaran yang menggiurkan. Menurut FC Internews, yang menegaskan bahwa Sanchez masih ingin bertahan di klub setidaknya hingga akhir musim ketika kontraknya berakhir. Laporan mencatat, Sanchez saat ini telah menarik minat dari klub Brazil, Turki dan Liga Pro Arab Saudi, namun tak satu pun dari tawaran tersebut yang mampu membuat sang striker tergiur. Oleh karena itu, Sanchez kemungkinan besar akan bertahan di Inter, dikarenakan dirinya juga masih mendapat apresiasi dan kepercayaan dari manajemen. Seperti diketahui, Sanchez terbukti menjadi pemain yang sering memilih jalur yang paling menguntungkan secara finansial sepanjang karirnya. Akan tetapi, sang striker membuat pengecualian untuk Inter pada musim panas lalu dengan menerima tawaran kontrak yang relatif rendah. Dengan demikian, laporan meyakini bahwa Sanchez baru akan meninggalkan Appiano Gentile pada Januari jika dirinya memutuskan untuk hengkang. Dalam hal ini, Inter akan menurutinya tergantung pada situasi yang tepat. Namun untuk sementara, bertahannya Sanchez di klub tetap menjadi pilihan yang paling aman. Inter Milan, dilaporkan sedang mempercepat upaya mereka untuk mengontrak Mehdi Taremi dari Porto. Menurut FC Internews, CEO BP Marotta menganggap Taremi sebagai profil ideal untuk lini serang mereka, dikarenakan atribut fisiknya yang kuat dan memiliki kemampuan teknis yang mumpuni. Laporan mencatat, Nerazzurri telah menawarkan sang striker kontrak berdurasi 3 tahun senilai 3,5 juta euro per musim. Selain itu, Inter juga berupaya memuaskan rombongan sang pemain dengan menawarkan komisi yang menggiurkan. Hal ini akan membantu klub menangkal persaingan dari peminat lain yang mungkin mencoba untuk melompati batas dan mencapai kesepakatan dengan Porto pada bulan Januari. Laporan tersebut meyakini bahwa Taremi telah mengapresiasi tawaran Inter, sehingga Nerazzurri optimis dengan peluang mereka untuk mencapai kesepakatan. Pada titik ini, hanya tawaran besar dari Premier League yang bisa membuat sang striker mengkhianati Inter. Oleh karena itu, meskipun masih belum diketahui tanggal pasti untuk menyelesaikan operasi tersebut, namun Inter telah bergerak ke arah yang benar dan mereka bisa membuat terobosan dalam beberapa minggu mendatang.